Pemirsa, pasca operasi Satpol PP yang berada di Taman Daan Mogot, taman itu kini mulai menata napasnya kembali. Ya, ruang yang kemarin temaram kini menjadi lebih terlihat. Ruang publik ini dipaksa berubah dari tempat bayang-bayang menjadi taman yang harus kembali aman. Dan berikut informasinya. Viral di media sosial, dua pria diamankan di Taman Daan Mogot diduga terlibat aksi ilegal di balik rimbunnya malam. Sekejap, perhatian publik tertuju ke sini. Pemerintah gerak cepat menyikapi. Kemarin sempat terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh diduga adalah pasangan sesama jenis di Taman Daan Mogot ini. Nah, sekarang kami akan melihat bagaimana kondisi dari Taman Daan Mogot ini. Pasca operasi Satpol PP, Taman Daan Mogot mulai menata napasnya kembali. Ruang yang kemarin temaram pelan-pelan menjadi lebih terlihat. Pemerintah menggali lagi makna amankah ruang publik kita, dan warga masih mencoba merasa tenang setelah kejadian malam itu. Beginilah kondisi terbaru taman, lebih terbuka, lebih terang, dan pelan-pelan kembali ramai. Petugas taman bekerja. Ranting-ranting yang dulu menutup pandangan dibuka, area yang gelap dibuat mudah terlihat dari jalan raya. Namun ingatan warga belum mudah padam. Warga menyambut baik penertiban ini, tapi mereka berharap pengawasan tak hanya hadir saat viral atau ada laporan. Ini kan tempat juga agak redup nih dulu, makan-makan nih ada rumput-rumput tinggi-tinggi. Jadi mungkin dia pikir aman ya kan, dari sini ketutupan, sana ketutupan. Jadi untuk tongkrongan mereka tuh aman. Jadi mungkin dia berkembang biak juga. Nah, berkembang biaknya ya kejadian kemarin juga tuh yang viral-viral itu. Satpol PP menegaskan operasi kemarin bukan akhir dari semuanya. Patroli malam akan lebih rutin, terutama di ruang-ruang publik yang kerap disalahgunakan sebagai tempat bersembunyi. Dinas Taman dan Hutan Kota mulai melakukan revitalisasi jangka pendek. Pemangkasan vegetasi, penambahan titik lampu, perbaikan jalur pedestrian dan saluran air. Untuk jangka menengah, desain ulang area taman yang terlalu tertutup akan dilakukan. Pemprov DKI menegaskan yang dibenahi adalah ruang dan perilaku, bukan menghakimi komunitas tertentu. Tujuannya satu, taman harus jadi ruang aman untuk semua. Pakar tata kota menilai, taman yang tak dirawat adalah taman yang mudah disalahgunakan. Ruang terbuka harus dirancang agar memberikan rasa aman tanpa menghilangkan keteduhan dan kehidupan sosialnya. Kasus yang terjadi di Taman Daan Mogot, di mana terjadi prostitusi dalam konteks sesama jenis, ini sangat memprihatinkan bagi kita. Tapi yang menjadi catatan, mengapa taman-taman di Jakarta terjadi peristiwa yang seperti ini? Sebetulnya kasus-kasus seperti ini sudah lama terjadi, tapi jarang terupdate ya. Ingat, prostitusi sesama jenis itu hanya mencari tempat, ujungnya adalah komoditas ekonomi. Ruang kota menjadi komoditas barang ekonomi untuk ditransaksikan untuk hal-hal yang sebetulnya secara susila itu sudah tidak etis banget. Kembali kepada gaung gubernur untuk menjadikan taman kota 24 jam itu bagaimana aksinya. Taman-taman yang lain sudah ditetapkan, tapi bagaimana dengan taman-taman yang tidak termonitor atau taman-taman yang berada di wilayah rawan sosial, rawan kejahatan. Itulah menyebabkan mengapa peristiwa ini terjadi. Faktor utama ada supply, ada demand. Taman yang menyediakan karena taman tidak terawat, dan demand menuntut mereka membutuhkan tempat untuk ruang transaksi. Dan ruang transaksi inilah yang ditawarkan dan menjadi komoditas ekonomi. Yang terjadi sekarang adalah ruang yang dikomoditaskan, khususnya pada taman-taman Jakarta yang tidak terawat dan tidak terjaga. Begitu banyak yang berubah dalam beberapa pekan. Semak-semak yang dulu menyembunyikan aktivitas gelap kini dibuka. Ruang yang dulu membuat orang curiga kini kembali normal. Perubahan kecil tapi makna besar. Pada operasi itu, dua pria yang diduga terlibat aktivitas ilegal diamankan dan dibawa ke panti sosial Bina Insan Bangun Daya 1.
Proses pembinaan menjadi bagian dari pendekatan sosial pemerintah sebelum taman ini ditata kembali. Pasca kejadian itu, Taman Daan Mogot memulai babak barunya. Perapihan terus dilakukan, patroli diperketat, dan warga mulai menemukan rasa aman yang pernah hilang. Tapi merawat taman bukan hanya tugas pemerintah. Ruang publik adalah cermin kita. Sebersih apa kita menjaganya, seaman itu ia kembali pada kita. Revitalisasi adalah permulaan, pengawasan adalah keberlanjutan. Seharusnya taman menjadi ruang yang menyatukan, bukan memisahkan. Dari Jakarta, Naufan Zam, Dubukistantio, TV One mengabarkan.